Perkenalkan, nama saya Gede Widiwaratama dari absen 10 kelas 10 perhotelan 6. Di sini saya akan membahas materi sejarah mengenai jalur rempah pada masa praaksara. Yang pertama ada pengertian jalur rempah. Jalur rempah merupakan perdagangan tertua pada peradaban manusia, warisan nenek moyang kita sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagaimana namanya, rempah utama yang diperdagangkan meliputi lada, merica, kayu manis, pala, dan cengkeh. Masa praaksara atau biasa disebut dengan masa prasejarah merupakan masa kehidupan manusia yang belum mengenal tulisan. Pada masa praaksara terbentuklah jalur rempah yang memperdagangkan rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan merica. Jalur rempah juga ikut andil dalam kemajuan dunia, yaitu dunia pelayaran yang membuat pertukaran agama, budaya, politik, dan juga ekonomi. Jalur rempah ada jauh sebelum dinasti Han Tiongkok merintis jalur sutra pada abad ketiga sebelum Masehi melalui darat di Asia Tengah hingga Eropa. Nenek moyang bangsa Indonesia adalah ras Austro-Melanesian yang datang ke Nusantara pada tahun 2500 hingga 4500 tahun yang lalu. Adapun bukti-bukti yang membuktikan adanya jalur rempah pada masa praaksara. Yang pertama ada bukti arkeologis. Dapat dilihat dari situs liang Kacamata di Kalimantan Selatan. Di sana digambarkan kemampuan berlayar nenek moyang bangsa Indonesia sejak 4.500 hingga 5.000 tahun yang lalu, yang melalui gambar perahu layar dan manusia dengan senjata terselip di pinggangnya. Ada pula lukisan perahu, penari, dan gendang logam pada situs Hire Sorot Entape di Kisar, Maluku. Di sana juga ditemukan gendang dongsong dari Vietnam Utara dan Tiongkok. Hal ini menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah berlayar hingga ke Vietnam. Sementara itu ditemukan juga manik-manik kaca karnelian gerat dari Arikamendo, India Selatan di Karangagung, Sumatera Selatan. Dan di Seriret, Bali juga ditemukan cermin perunggu yang diperkirakan berasal dari tahun 600 sebelum Masehi hingga 200 Masehi yang lalu, yang kemungkinan besar digunakan sebagai alat tukar atau ditukar dengan rempah pada masa itu. Selain bukti arkeologis, ada pun bukti tertulis yang menunjukkan adanya jalur rempah pada masa praaksara, yaitu melalui sumber tertulis di India pada abad ketiga sebelum Masehi yang berulang kali menyebutkan Jawa sebagai asal rempah-rempah. Sejak abad-abad pertama, kontak dagang Nusantara dengan India sudah berkembang. India menaruhkan teks yang dipatok dengan rempah-rempah. Rempah-rempah tersebut dikirim ke wilayah-wilayah kekaisaran Romawi yang dibawa oleh pelaut India maupun pelaut Nusantara. Bagaimana dengan Tiongkok? Hingga abad ke-1 Masehi, Tiongkok masih berfokus pada perdagangan melalui darat dengan Timur Tengah atau Asia Barat. Adanya kontak dagang Nusantara dengan Tiongkok dapat dibuktikan dengan catatan dan perjalanan ke Jawa melalui laut. Nah, dari pembahasan saya tadi dapat ditarik kesimpulan. Jalur rempah merupakan jalur perdagangan kuno yang menghubungkan belahan bumi barat dan timur melalui Nusantara, India, Sri Lanka, Afrika Timur, Afrika Selatan, Madagaskar, hingga Eropa. Jalur rempah merupakan jalur perdagangan tertua yang ada jauh sebelum jalur sutra dijalani oleh Tiongkok. Rempah Nusantara memiliki popularitas yang tinggi. Hal itu dikarenakan rempah Indonesia memiliki kualitas yang bagus, bermutu, dan harganya terjangkau dibandingkan dengan rempah-rempah dari India dan Sri Lanka. Bukti-bukti arkeologis membuktikan bahwa nenek moyang Indonesia telah memiliki kemampuan berlayar dan berdagang rempah-rempah sejak 4.500 hingga 5.000 tahun yang lalu. Mereka menggunakan perahu layar dan dayung untuk melakukan perdagangan ke wilayah-wilayah seperti Vietnam, Mesir, hingga India. Hal ini menegaskan bahwa perdagangan rempah-rempah telah menjadi bagian dari budaya nenek moyang Indonesia dari sejak zaman prasejarah.